Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Aries menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, kesehatan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Di akhir video kita akan melihat keberuntungan atau rezeki apa yang menghampiri zodiak Aries dalam waktu dekat ini. Dan di akhir video juga saya akan memberitahukan pesan semesta yang akan disampaikan kepada dirimu. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara. Sebelumnya saya akan meminta izin kepada para zodiak Aries agar saya bisa menarik energinya dan saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kehidupan. Four of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kehidupan, sepertinya belakangan ini kamu mungkin bertemu dengan tawaran kerjasama yang tampaknya menggiurkan yang saya lihat. Di permukaan penawaran ini terlihat menjanjikan, menawarkan peluang besar dan keuntungan yang menarik. Namun, hati-hati. Rencana tersebut mungkin terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Orang yang mengajak kerjasama ini mungkin memiliki agenda terselubung yang saya lihat. Dan jika kamu tidak jeli, ada kemungkinan besar kamu justru akan mengalami kerugian. Jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena tampak menarik di awal. Pertimbangkanlah resiko-resiko yang mungkin ada di balik ajakan tersebut. Lebih dalam lagi, tawaran ini seolah memampatkan hasratmu untuk meraih sukses dengan cepat. Jika kamu terlalu fokus pada hasil yang dijanjikan, kamu bisa saja tidak menyadari adanya tanda-tanda bahaya atau pengaturan yang tidak jelas. Ada peluang besar kamu bisa kehilangan bukan hanya uang, tapi juga reputasi yang telah lama kamu bangun dengan kerja kerasmu. Waspadai. Jika ajakan tersebut meminta modal besar di depan atau janji keuntungan yang tampak berlebihan, bisa jadi ini hanya janji manis tanpa dasar yang kuat. Terakhir, kerjasama ini bisa saja menyedot banyak waktumu, sementara hasilnya tidak sesuai harapanmu. Mereka mungkin memintamu untuk terus bekerja keras demi tujuan yang sebenarnya hanya menguntungkan pihak lain. Jangan sampai kamu terjebak dalam situasi yang membuatmu rugi baik secara finansial maupun mental. Ajakan seperti ini akan membuat kamu merasa tertahan dan frustasi. Kehilangan waktu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk hal yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. Dalam kehidupan Aries yang saya lihat sepertinya ada penawaran ataupun ajakan kerjasama bisnis ataupun kerjasama usaha lah yang kita katakan di sini ya. Sepertinya kamu hampir tergiur ya, ataupun kamu sudah pernah mengalami ini. Dan di sini saya melihat kamu harus lebih hati-hati dengan tawaran tersebut ya, brother. Mungkin kamu sudah paham dan sudah mendengarkan apa yang baru saja saya katakan ya.
Dan solusi dari saya yaitu, jangan terburu-buru menerima tawaran. Ambil waktu untuk meneliti dan mempertimbangkan apakah ajakan ini benar-benar aman atau tidak. Libatkanlah ahli keuangan atau rekan terpercaya yang bisa memberikan saran objektif kepadamu. Prioritaskanlah keputusan yang aman dan masuk akal untuk jangka panjang daripada hasil instan yang belum tentu nyata hasilnya. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Aries dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang kedua ya, saudara-saudara, yaitu tentang kesehatan. Saya akan mengisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang kesehatan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kesehatanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kesehatan. Eight of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kesehatan, sepertinya akhir-akhir ini tubuhmu tampaknya sedikit terkuras yang saya lihat. Kamu mungkin merasa lelah atau mudah letih walau tidak banyak melakukan aktivitas berat. Bisa jadi ini adalah tanda tubuhmu sedang kehabisan energi akibat stres dan kurang istirahat. Kesibukan yang kamu jalani saat ini mungkin membuatmu sulit untuk memiliki waktu yang cukup untuk dirimu sendiri. Dan pola makan yang tidak teratur memperburuk situasimu. Kamu mungkin juga merasakan ketegangan pada bagian punggung atau bahu yang bisa disebabkan oleh stres atau posisi duduk yang kurang baik. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-harimu dan membuat dirimu sulit fokus yang saya lihat. Kesehatan mentalmu juga bisa terkena dampak karena kurangnya waktu untuk relaksasi dan menghilangkan stres. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan sangat penting agar kamu tidak kelelahan secara fisik maupun mental. Jangan abaikan tanda-tanda kecil seperti ini. Ini bisa membuat kesehatanmu semakin menurun. Tubuh yang kurang istirahat dan tidak mendapatkan nutrisi yang cukup bisa rentan terhadap penyakit ringan seperti flu atau masalah pencernaan. Cobalah untuk tidak terlalu memaksakan diri demi produktivitas yang lebih tinggi, karena tanpa kesehatan yang optimal, segala usaha akan terasa lebih sulit lagi. Dalam kesehatan Aries yang saya lihat sepertinya kondisi badan akhir-akhir ini tampak terkuras ya badan. Kamu mungkin merasakan lelah, letih, walaupun tidak ada bekerja ya, walaupun hanya di rumah saja, seperti kamu mengalami kelelahan kelebihan. Dan kamu juga merasakan ada ketegangan pada bagian punggung atau bahu ya. Dan solusi dari saya yaitu, buatlah jadwal istirahat yang lebih teratur dan pastikan tubuhmu mendapatkan cukup tidur. Konsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin dan mineral untuk menjaga kekuatan tubuhmu. Sempatkanlah berolahraga ringan dan lakukanlah peregangan untuk mengurangi ketegangan otot-otot tubuhmu. Begitulah penglihatan saya untuk kesehatan zodiak Aries dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang ketiga ya, saudara, yaitu tentang percintaan. Saya akan mengisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang percintaan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam percintaanmu. Inilah kartu yang keluar dalam percintaan. Ten of Cups. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam percintaan, di dalam hubungan asmara, kamu mungkin sedang merasakan kekecewaan yang saya lihat. Hubungan yang awalnya terlihat penuh harapan, kini membawa rasa sedih karena tampaknya perasaanmu tidak terbalas sepenuhnya. Kamu mungkin sudah berusaha menunjukkan perhatian dan kasih sayang,
namun respon dari pasangan atau orang yang kamu sukai tampak datar atau bahkan kurang menghargai usahamu. Ini bisa membuatmu merasa tidak dihargai dan bertanya-tanya, apakah hubungan ini benar-benar layak diperjuangkan atau tidak? Rasa sakit ini semakin dalam ketika kamu menyadari bahwa semua usahamu seolah sia-sia. Kamu mungkin merasa bahwa kamu adalah satu-satunya yang berusaha menjaga hubungan ini tetap berjalan, sementara pasanganmu atau orang tersebut seolah tidak peduli. Ini membuatmu merasa kesepian walau berada dalam hubungan. Dan semakin lama, perasaan kecewa ini bisa mempengaruhi pandanganmu tentang rasa cinta itu sendiri. Ketika kamu terus-menerus merasakan sedih, lama-kelamaan ini bisa menguras emosimu. Jangan sampai perasaan cinta yang seharusnya memberikan kebahagiaan malah menjadi sumber kesedihanmu. Kamu perlu mengevaluasi hubungan ini secara mendalam dan memutuskan apakah kamu akan tetap bertahan atau lebih baik mengambil jarak demi kesejahteraan emosionalmu sendiri. Di dalam percintaan Aries yang saya lihat sepertinya ada kebimbangan yang hadir dalam pikiranmu ya brother. Kamu mengalami kekecewaan karena hubungan yang awalnya terlihat harmonis dengan penuh harapan kini membawa rasa kesedihan karena sepertinya cintamu tidak terbalas ya. Kamu sudah memberikan perhatian ataupun kasih sayang kepada pasangan dan pasangan mulai menunjukkan sifat acuh tak acuhnya kepada dirimu ya. Dan solusi dari saya yaitu beranilah jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu butuhkan dari sebuah hubungan. Komunikasikan perasaanmu pada pasangan dan lihat bagaimana respon dirinya. Jika tidak ada perubahan positif, pertimbangkanlah untuk menjaga jarak demi kebahagiaanmu sendiri. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Aries dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu tentang keuangan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik yang keempat ya, saudara, yaitu tentang keuangan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam keuanganmu. Inilah kartu yang keluar dalam keuangan. Ace of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keuangan, sepertinya kamu merasa sedang menghadapi tantangan yang cukup menguras kantong yang saya lihat di sini. Belakangan ini pengeluaran tak terduga bisa muncul, membuat rencana keuanganmu sedikit terganggu yang saya lihat. Mungkin ada biaya tambahan yang sebelumnya tidak kamu perkirakan, atau kebutuhan mendesak yang tiba-tiba muncul. Ini membuatmu harus cermat dalam mengelola pengeluaranmu, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini mungkin memaksamu untuk lebih bijaksana dalam memilih mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda. Kamu perlu lebih disiplin dalam mengatur keuanganmu dan mencoba menghindari pemborosan, sekecil apapun itu. Meski terasa menekan, dengan perencanaan yang baik, kamu akan mampu melalui tantangan ini dan tetap menjaga kestabilan keuanganmu. Di dalam keuangan Aries yang saya lihat sepertinya ada tantangan sedikit yang cukup menguras kantong ya brother. Ada pengeluaran tak terduga yang muncul, yang membuat rencana keuanganmu seperti ya ada rencana, kamu mempunyai rencana keuangan, tapi gara-gara pengeluaran ini rencana itu agak terganggu yang saya lihat ya. Sepertinya ada biaya tambahan yang sebelumnya tidak kamu perkirakan ya. Dan solusi dari saya yaitu, buatlah daftar prioritas pengeluaran dan patuhilah anggaran yang sudah kamu buat. Carilah cara untuk menambah pemasukan secara bertahap, misalnya dengan pekerjaan sampingan. Cobalah untuk menunda pembelian barang-barang yang kurang mendesak sampai kondisi lebih stabil lagi.
Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Aries dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu tentang keberuntungan. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Aries dalam waktu dekat ini. Kita doakan semoga hal baik selalu menghampiri para Aries ya, saudara-saudara. Kita doakan bersama. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. Inilah kartu yang keluar dalam keberuntungan. Five of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, keberuntungan kecil akan segera menghampirimu yang saya lihat. Kamu mungkin mendapatkan kabar baik atau peluang yang membuatmu merasa lebih optimis dan bersemangat. Bisa saja ada kesempatan bisnis baru atau pertemuan dengan orang yang membawa pengaruh positif. Teruslah buka mata dan hatimu untuk kesempatan-kesempatan ini, karena mereka bisa datang tanpa kamu duga-duga. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Aries dalam waktu dekat ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu pesan semesta. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu ya. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. Inilah kartu yang keluar dalam pesan semesta. Ten of Swords. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu. Semesta mengingatkanmu untuk selalu bijak dalam mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan keuangan dan hubungan. Jangan mudah tergoda oleh hal yang terlihat indah di permukaan. Keseimbangan antara logika dan perasaan adalah kunci untuk melalui masa ini. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Aries. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Aries, ingatlah, segala tantangan yang kamu hadapi saat ini adalah bagian dari proses menuju versi terbaikmu. Jadilah kuat, jadilah berani dalam menghadapi setiap rintangan. Masa sulit ini akan berlalu dan kamu akan melihat bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena keberhasilan sudah menanti di depan mata. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.